Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dengan hadirnya video ini, saya Adik Nirwana dari kelas 1D dengan NIM 123100124 dengan program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Imam Agung Prakoso, SSY MH yang telah mengampuh mata kuliah pengantar fikih dan usul fikih. Di dalam video ini saya akan menjelaskan dan memaparkan apa saja yang saya ketahui seputar mazhab. Jadi dari yang saya ambil dari berbagai sumber yang ada di internet, mazhab ini adalah metode jalan pikiran yang ditempuh oleh imam-imam mujtahid, yaitu orang-orang yang berijtihad berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Maka dari itu, mazhab-mazhab yang ada pada agama Islam ini tentu saja berbeda dan disesuaikan oleh masing-masing dengan pilihan dan metode yang dianut. Di sini mazhab salah satu bagian dari ilmu fikih yang wajib diketahui oleh umat Islam. Umat muslim ini sehingga umat muslim ini dapat memahami hukum-hukum yang berlaku dalam agama Islam yang mencakup berbagai hal. Tentu mazhab atau pendapat para ulama dan imam mengenai hukum fikih ini bersumber dari sumber yang terpercaya, yaitu Al-Quran dan hadis. Diketahui saat ini ada 4 mazhab yang ada di Indonesia yang sudah dikenal banyak oleh orang-orang lain, yaitu yang pertama ada mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Tentu setiap mazhab ini mempunyai latar belakang yang berbeda dan pula cara pandangannya dalam melihat berbagai sumber-sumber hukum yang ada di masyarakat. Setiap mazhab ini memiliki tujuan dan kegunaannya masing-masing. Menurut bahasa, mazhab ini mempunyai dua makna. Dua makna ini yang pertama adalah al-mu'taqad, yaitu diyakini, dan yang kedua ini adalah al-tarikah yang bermakna jalan atau metode. Jadi, yang dapat saya simpulkan dan pahami bahwa mazhab ini adalah sesuatu yang diyakini atau berupa jalan dan metode yang untuk digunakan memahami hukum-hukum yang ada dan berlaku dalam agama Islam. Secara umum, mazhab ini mencakup dua hal, yaitu persoalan pokok yaitu usul dan cabang furu'. Dalam hal ini, setiap mazhab ini mempunyai pandangan yang beragam dan berbeda. Kemudian saya akan masuk kepada jenis-jenis mazhab yang dimana tadi ada 4 mazhab, yaitu mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Yang pertama itu ada mazhab Imam Hanafi. Sesuai dengan namanya, mazhab Imam Hanafi ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Beliau ini lahir pada 80 Hijriah di Kufah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab ahli qiyas, yaitu akal, di mana mazhab ini berjaya dan berkembang pada masa Khalifah Harun al-Rashid. Yang kedua ada mazhab Imam Maliki. Mazhab Imam Maliki ini dicetuskan oleh Imam Maliki bin Anas al-Ashbahani. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah, di mana mazhab Imam Maliki ini dikenal sebagai ahli mazhab, yaitu mazhab al-hadis, di mana mazhab ini berfokus kepada yang bersumber dari hadis-hadis dan lebih mengutamakan segala sesuatu dan perbuatan hukum-hukumnya itu langsung dari hadis Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ada mazhab Imam Syafi'i.
Mazhab ini dicetuskan oleh Imam Syafi'i, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Beliau lahir di Guzah pada tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Dalam hal ini, Imam Syafi'i banyak belajar dari ulama-ulama yang berasal dari Irak, yaitu yang dikenal dengan Mazhabul Hadis. Sesudah itu, beliau juga pergi berkelana dan merupakan belajar kepada penganut mazhab qiyas, yaitu akal. Yang menjadi keutamaan mazhab Imam Syafi'i dari mazhab-mazhab yang lain ini adalah di mana ada suatu ketika Imam Syafi'i ini berusaha untuk menggabungkan mazhab al-hadis dan mazhab qiyas. Itulah yang menjadi keutamaan mazhab Syafi'i dibandingkan mazhab yang lain. Yang keempatnya ada mazhab Imam Hambali. Yang keempatnya ada mazhab Imam Hambali. Mazhab Hambali didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Sya'bani. Beliau lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 248 Hijriah. Imam Hambali ini merupakan murid dari Imam Syafi'i. Imam Hambali ini melahirkan mazhab yang digunakan untuk perbuatan-perbuatan afdol, bukan untuk menentukan hukum, yang tidak lain adalah hadis dhaif. Mazhab ini sangat berguna dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti penyemangat dalam keseharian untuk menambah keyakinan dalam beraktivitas. Begitu. Mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak terdapat salah kata dan kekurangan dalam penyampaian materinya. Yang salah datangnya dari saya sendiri, yang benar itu datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.